Pengakuan Ayu Aulia soal dirinya masuk sebagai anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan akhirnya menuai bantahan tegas. Pernyataan tersebut dipatahkan langsung oleh pihak Kemhan. Model berusia 32 tahun itu sebelumnya mengklaim bahwa ia terpilih menjadi bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Ia bahkan menyebut proses seleksi yang dijalaninya tidak mudah dan melibatkan sejumlah figur publik lainnya. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube, Ayu mengatakan dirinya sempat ditawari untuk mengikuti tes oleh seseorang bernama Bang Sunan. Ia juga mengakui seleksi tersebut cukup berat. Ia pun menepis anggapan bahwa dirinya lolos karena jalur orang dalam. Lebih lanjut, Ayu mengaku memang memiliki ketertarikan terhadap dunia pertahanan karena kekagumannya kepada Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ayu juga mengaku tidak menyangka namanya akan terpilih sebagai bagian dari tim kreatif. Menurutnya, hal tersebut merupakan pencapaian besar di akhir tahun. Ia menjadi satu dari 3 orang dalam tim tersebut. Namun, klaim tersebut dibantah secara resmi oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait. Ia menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak pernah memiliki status apapun sebagai tim kreatif Kemenhan. Begitu juga dalam hal penugasan apapun baik secara struktural maupun non-struktural. Menurut Riko, klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang terlanjur beredar di masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang melakukan konfirmasi. Riko menjelaskan bahwa kesalahpahaman bermula dari sebuah kegiatan yang digelar oleh organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kemhan beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, Ayu Aulia hadir sebagai bagian dari tim kreatif organisasi tersebut, bukan sebagai perwakilan Kemhan. Ia menuturkan bahwa tidak semua peserta yang ikut seleksi berhasil lolos. Bahkan, ada sejumlah artis yang ikut tes tetapi tidak terpilih. Sementara itu, Karo Infohan Sekjen Kemhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan bantahan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik. Brigjen Riko sendiri membantah bahwa Ayu Aulia pernah dilantik sebagai tim kreatif Kemhan. Dia mengatakan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apapun sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan, baik secara struktural maupun non-struktural. Brigjen Riko menjelaskan, satu organisasi kemasyarakatan di Jakarta beberapa waktu lalu ini memang menggelar kegiatan di lingkungan Kemhan. Nah, dalam kegiatan tersebut, selebgram Ayu Aulia ini diundang sebagai bagian dari tim kreatif organisasi kemasyarakatan tersebut, bukan tim kreatif dari Kementerian Pertahanan. Nah, informasi yang viral di media sosial ini menyebutkan bahwa selebgram Ayu Aulia ini sudah dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Di sejumlah foto yang diunggah, Ayu Aulia ini terlihat berfoto di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan mengenakan batik dan celana hitam serta rambut disanggul. Sementara itu, unggahan lain menampilkan video beberapa pria mengenakan jaket biru yang berdiri di depan layar bertuliskan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Pada tangkapan layar tersebut tercantum sejumlah nama yang dilantik, salah satunya Ayu Andianti atau Ayu Aulia sebagai tim kreatif. Sementara itu, Ayu Aulia mengaku belum memiliki program setelah dirinya mengklaim dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan RI. Hal ini diketahui ketika Ayu ditanya oleh wartawan pada Selasa 23 Desember lalu, yang Ayu menyebut sebenarnya memiliki gagasan, namun ia masih enggan untuk membeberkannya ke publik karena konsep tersebut masih dibicarakan oleh tim. Ayu menjelaskan gambaran umum peran tim kreatif yang akan dijalankannya. Tugasnya berkaitan dengan produksi konten berupa dokumenter hingga penyusunan narasi. Ayu juga tidak mau menanggapi komentar miring dari netizen yang menilai Ayu ini tidak layak menjadi bagian dari tim kreatif Kemhan Tribuners. Ayu memilih bersikap santai menanggapinya, dan Ayu sendiri mengaku memilih untuk menjalani tes di Kemhan karena kekagumannya terhadap Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menteri Pertahanan.
Meski demikian, Ayu menegaskan dirinya ditempatkan di bagian kreatif, bukan di teknis pertahanan. Namun pengakuan Ayu Aulia ini justru bertolak belakang dengan klarifikasi dari Kementerian Pertahanan sendiri yang mengatakan bahwa Ayu Aulia tidak pernah dilantik sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan. Adanya Mbak Ayu Aulia dalam hal ini dilantik di Kementerian Pertahanan. Adapun pertama-tama saat ini sampai 2017 Bapak izin. 18. Oh, sampai dengan 18 itu Ditjen sampaikan juga bahwa program terkait dengan melibatkan selebriti atau artis atau public figure untuk menyuarakan bela negara memang Bapak Faisal sebagai juga ada rekan-rekan artis untuk ada Mbak Saskia Negara, tentunya juga program-program yang dibuat oleh Ditjen Porhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan dalam hal ini sebentar Bapak Ketua Umum kita Pak M. Faisal akan menyampaikan klarifikasinya terkait dengan pelantikan atau pengangkatan pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin di Kementerian yang kami butuhkan. Seperti yang disampaikan Mas Sunan tadi, itu bagaimana menyebarkan bela negara ini kepada masyarakat dengan berbagai cara, ide-ide sehingga bisa masuk ke tengah masyarakat. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini kami sampaikan, jadi kepada teman-teman yang ada Undang-Undang Dasar itu pada pasal 27 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk upaya bela negara. Jadi siapapun juga boleh untuk melaksanakan bela negara karena dia punya hak dan kewajiban. Setiap orang itu berbeda, terpanggil atau tidak. Nah, saya kebetulan salah satu orang yang terpanggil. Itu aja sih. Baik. Memang ada faktornya. Nah, ini salah satu tempat di mana kita harus kita berkelompok, harus kita ramai-ramai, harus kita bersatu. Jadi menurut saya ya apa yang udah simpang siur di media ini dengan adanya klarifikasi hari ini, semoga teman-teman wartawan bisa menulis pun dengan jelas dan clear gitu. Jangan ditulisnya pun atau dijadikan berita yang abu-abu lagi. Nanti orang netizen enak banget yang double malah mensukseskan program ini. Iya kan, kita bantu apa yang bisa dibantu melalui pemberitaan, apa yang kita bisa sosialkan lagi nih. Komentar seakan-akan mencintai Indonesia di sosial media itu gampang, siapa aja bisa. Iya. Tapi bener nggak mencintai Indonesia ini? Tapi actionnya itu yang diperlukan. Nah, ini adalah wadah action. Mungkin itu aja dari saya. Apa? Ya. Jadi teman-teman, bela negara itu konteksnya sangat luas sekali. Jadi bukan hanya angkat senjata, tetapi apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman hadir hari ini ketika mengklarifikasi ini bagian dari bela negara. Apa tujuannya? Dengan kita menetralisir permasalahan ini menjadi berita jadi bagus, itu adalah bagian dari bela negara. Jadi yang disampaikan Pak Sungkar tadi, Mas Sunan tadi, bahwa kita semua wajib untuk bela negara. Apa yang kita lakukan kalau itu untuk kebaikan, itu adalah bela negara. Karena konteksnya sangat luas sekali, maka kita perlu orang-orang tertentu, influencer, figur publik, dengan cara-cara apa? Cara-cara membuat film. Kita nanti akan membuat film bela negara juga nanti ke depan. Nah, sehingga lewat cara beginilah kita butuh orang-orang tertentu seperti Mbak Aulia, Mas Sunan dan lain sebagainya untuk membantu Kemhan menyebarkan daripada program bela negara ini. Jadi sekali lagi, Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia adalah organisasi yang bukan organisasi Kemhan, dan Mbak Aulia ini adalah tim kreatif bersama Mas Sungkar ini adalah tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, bukan bagian dari Kementerian Pertahanan. Ya, Sunan. Ya. Hanya programnya saja. Ya, programnya saja memang ada program dari Kementerian Pertahanan yang harus kita lakukan seperti itu. Ya. Ya. Klarifikasi boleh Boleh. terkait acara kemarin itu sebenarnya apa sih sehingga Ayu kan kadang-kadang menjadi bagian dari tim kreatif Kemenhan.
Ya, kami tambahkan Kalau lagi. boleh tahu. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin itu kebetulan itu Hari Bela Negara. Hari Bela Negara. Hari Bela Negara yang ke-77 tahun. Itu aja sih maunya. Dan nggak mudah untuk terpanggil jiwa nasionalisme Indonesia ya, pertama. Kedua, nggak mudah untuk jadi kita karena kita juga akan banyak agenda-agenda nantinya. Iya. Dan kita semua juga yang baru dilantik ini pernah mendengar bahwasannya kalau misalnya bela negara juga sering datang kalau ada kebakaran apa segala macam, itu kita semua ikut tanpa dibayar sepeser pun, karena memang kita cinta Indonesia, pengen Indonesia yang terbaik gitu. Itu aja sih. Ya. Mungkin kalau boleh tahu, Mbak Ayu sebagai tim kreatif gitu, bagian dari tim kreatif, tugasnya apa aja sih memang di Gerakan Bela Negara? Ya mungkin satu hal lagi, kita sering terkecoh dengan casing. Gerakan Bela Negara ini ada tesnya juga atau seperti apa? Iya, dites karena untuk bidangnya. Indonesia seperti apa berita Ayu kemarin? Stylenya, ininya, apanya ikut-ikutan Korea. Sedangkan budaya kita sangat luas dan banyak. Ya, kaya jadi- banget. Berdiri. Berdiri kok, Foto berdiri. Oh, salam bela negara tangan kanan di bawah. 3, oke. Nah, tengah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.